Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas AB 4803. Kali ini kami akan mempresentasikan analisis praktek tata kelola di perusahaan Unilever. Dengan saya sendiri, Hilda Nur Aini, dan juga rekan-rekan saya, ada Raisa Fahira Azhar, Fazia Kekanandari, dan juga Syamsul Hamid. Identitas umum. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional di sektor FMCG dan anak perusahaan dari Unilever PLC. Perseroan didirikan pada 5 Desember 1933 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Kantor pusat berada di BSD. Saat ini Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 merek dagang unggulan dan mengoperasikan 9 fasilitas produk yang tersebar di kawasan industri Jababeka. Selanjutnya ada jenis industri. Unilever Indonesia beroperasi dalam industri barang konsumen cepat laris dengan fokus pada kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bisnis perusahaan dibagi dua segmen. Yang pertama yaitu home dan personal care. Yang kedua yaitu food dan es krim. Strategi bisnis Unilever Indonesia sejalan dengan misi global Unilever yang menekankan pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi produksi. Selanjutnya ada tenaga kerja dan skala operasi. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan PMCG terbesar di Indonesia. Pada Juni 2025, perseroan mempekerjakan sekitar 4.068 karyawan yang terlibat dalam seluruh lini bisnis mulai dari produksi hingga pemasaran. Pabrik-pabrik Unilever Indonesia berlokasi di Jababeka dan Cikarang serta Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, serta total 9 fasilitas produksi melalui jaringan distribusi nasional. Next, selanjutnya ada produksi dan layanan utama. Produk Unilever Indonesia mencakup produk yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari konsumen. Beberapa kategori produksi dan contoh merek unggulannya yaitu antara lainnya ada home dan personal care, yaitu ada beauty and wellbeing, personal care, dan home care. Selanjutnya ada food and refreshment, yaitu ada food dan es krim. Selanjutnya ada Unilever Food Solution, yaitu produk dari PT Unilever telah bersertifikat halal dari MUI yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia dan tersebar luas melalui jaringan distribusi nasional. Oke, next. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan PT Unilever, yaitu visinya menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Misinya yaitu yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua yaitu membantu konsumen merasa nyaman, menampilkan dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka orang lain. Yang ketiga yaitu kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil di setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat yaitu kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk menumbuhkan bisnis seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari PT Unilever Indonesia. Untuk membantunya dalam menerapkan GCG, mereka itu telah membentuk 3 kerangka utama dalam memisahkan tanggung jawab dan juga wewenang dalam pengambilan keputusan, yang terdiri dari RUPS, yaitu otoritas tertinggi untuk menetapkan laporan keuangan, dividen, remunerasi, dan juga penunjukan auditor. Kemudian ada Dewan Komisaris, yang terdiri dari presiden, komisaris, dan juga komisaris independen. Tugasnya itu untuk mengawasi direksi yang dibantu oleh komite audit dan juga komite nominasi dan remunerasi. Selanjutnya ada direksi, yaitu untuk mengelola operasional harian dan juga implementasi strategi perusahaan. Next, untuk mekanisme GCG dari pendukung Unilever ini menggunakan rangkaian mekanisme terintegrasi yang terdiri dari sistem pengendalian internal, manajemen risiko, audit internal dan eksternal, code of business principle, SOP, business process framework, dan juga pengawasan berlapis oleh Dewan Komisaris dan juga komite audit. Next. Nah, selanjutnya ada bisnis proses utama. Bisnis dari Unilever sendiri ini melalui berbagai proses dan juga aktivitas yang dimulai melalui strategi, perencanaan, pelaksanaan, manajemen kinerja, manajemen risiko pada setiap tahapannya. Nah, tiap proses dan tahapan ini memiliki standarisasi yang didokumentasikan dalam SOP. Bisnis proses utamanya sendiri meliputi operasi manufaktur dan juga supply chain, procurement dan pengadaan, keuangan dan pelaporan, pemasaran dan juga brand management, komunikasi dan keterbukaan informasi, sistem IT, dan juga keamanan data. Bagaimana cara mereka mengevaluasi proses bisnis? Ada 2 cara, yaitu dengan manajemen assurance
dengan self-assessment atau review KPI, dan juga dengan reassurance proses, yaitu dengan audit internal, global, dan juga audit eksternal. Nah, menyinggung audit, terdapat dua proses audit di perusahaan Unilever, yaitu audit internal dan juga audit eksternal. Nah, untuk audit internal fungsinya untuk menilai efektivitas kontrol internal, manajemen risiko, dan juga proses tata kelola perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi identifikasi dan evaluasi risiko signifikan, menilai efektivitas kontrol operasional dan keuangan, melindungi aset perusahaan, memastikan kepatuhan regulasi, membuat rencana audit tahunan, dan juga melaporkan temuan kepada Presiden Direktur dan juga Dewan Komisaris. Sedangkan untuk audit eksternal, Unilever dilakukan oleh firma KPMG yang dilakukan oleh Bapak Sidarta Wijaya dan rekan yang ditunjuk melalui RUPST pada Juni tahun 2024 yang lalu. Nah, ruang lingkup audit eksternalnya itu meliputi audit laporan keuangan tahunan, audit interim, audit pemisahan unit bisnis, dan juga pemeriksaan AUP atau Agreed Open Procedure dengan Bank Indonesia. Hasil dari audit ini dibahas dalam rapat direksi komite audit untuk memonitor independensi dari auditor. Selanjutnya ada evaluasi aspek tarif. Yang pertama ada transparansi. Jadi Unilever Indonesia sendiri dinilai telah memenuhi prinsip transparansi karena telah menyediakan material yang relevan dari berbagai publikasi yang mudah diakses. Untuk implementasiannya sendiri, jadi perusahaan telah secara rutin menerbitkan laporan tahunan dan juga laporan keberlanjutan. Dapat dilihat pada slide di samping, itu adalah laporan keberlanjutan dan juga laporan tahunan pada tahun 2024. Nah, informasi ini tuh disampaikan secara tepat waktu melalui media atau publikasi di internet. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Jadi, aspek akuntabilitas ini diwujudkan dengan kejelasan struktur organisasi dan pertanggungjawaban di setiap tingkatan manajemen. Nah, implementasinya itu kerangka tata kelola perusahaan yang komprehensif mendefinisikan hubungan antara rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan juga Dewan Direksi. Jadi, perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dan juga audit internal untuk memastikan pengelolaan aset dan risiko yang efektif dapat didokumentasikan dalam laporan tahunan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada responsibility. Nah, Unilever Indonesia juga udah menunjukkan tanggung jawabnya, jadi bukan hanya pada profitabilitasnya aja, tapi juga pada dampak sosial dan juga lingkungan dari operasionalnya. Nah, implementasinya, perusahaan itu memiliki komitmen yang kuat terhadap bisnis berkelanjutan. Nah, kalau pada tahun 2023, Unilever itu punya strategi yang namanya Unilever Compass. Nah, sekarang pada tahun 2024, Unilever Global telah meluncurkan strategi bisnis baru, yaitu Growth Action Plan atau GAP. Nah, GAP ini merupakan hasil refokus strategi Unilever untuk menyeimbangkan kinerja bisnis dengan keberlanjutan yang berfokus pada 4 pilar, yaitu iklim, alam, plastik, dan juga mata pencaharian. Yang keempat, ada independensi atau kemandirian. Nah, jadi prinsip independensi ini diterapkan melalui struktur Dewan Komisaris dan juga direksi yang terpisah dengan adanya komisaris independen untuk memastikan objektivitas. Nah, implementasiannya jadi kerangka kerja Good Corporate Governance ini dirancang untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif tanpa pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya dari pihak lain. Nah, hal ini tuh didukung oleh berbagai pedoman dan sistem kontrol internal yang memastikan operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan standar. Lalu yang kelima ada fairness atau keadilan. Nah, perusahaan itu berupaya memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, minoritas karyawan, konsumen, dan mitra bisnis. Nah, implementasiannya, hal ini tuh tercermin dalam penerapan kode etik bisnis dan mitra bisnis yang berlaku untuk semua pihak ketiga, memastikan kepatuhan dan juga prosedur yang bertanggung jawab dalam seluruh rantai pasokan perusahaan, juga berfokus pada penciptaan dunia yang lebih adil dan inklusif. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang penerapan GCG di Unilever Indonesia.
Setelah melihat implementasi GCG berdasarkan prinsip tarif, mari kita lihat kekuatan utama dan kelemahan yang menjadi tantangan bagi Unilever Indonesia. Yang pertama adalah kekuatan penerapan GCG tersebut. Di sisi kekuatan, Unilever Indonesia menunjukkan komitmen GCG yang unggul. Ini terbukti dari pengakuan global dan regional, di mana perseroan memperoleh predikat Leadership in Corporate Governance dan skor ESG Risk rating yang rendah dengan skor 18,2. Selain itu, kami melihat adanya komitmen etika bisnis yang kuat melalui Code of Business Principles yang menjadi panduan bagi karyawan. Yang paling penting dari perusahaan tersebut adalah perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system yang menawarkan kerahasiaan dan anonimitas, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada kelemahan atau tantangan. Dari tantangan ini atau kelemahan ini, ada dua tantangan terbesar yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama ada peningkatan laporan pelanggaran yang drastis, dari 38 menjadi 59 kasus pada tahun 2024. Meskipun ini bisa berarti kepercayaan karyawan terhadap sistem meningkat, peningkatan jumlah kasus tersebut juga menunjukkan ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua ada isu bisnis membayangi tata kelola. Tantangan pada profitabilitas dan persaingan di segmen food and refreshment, khususnya merek seperti Royco dan Bango, menuntut GCG untuk memastikan adanya pengawasan strategi dan efektif demi membalikkan kondisi bisnis. Slide selanjutnya ada area yang bisa diperbaiki, yaitu area for improvement. Berdasarkan analisis kekuatan dan tantangan tersebut, kami mengidentifikasi 4 area utama yang bisa ditingkatkan oleh Unilever Indonesia. Yang pertama ada analisis akar masalah dari whistleblowing tersebut. Selanjutnya ada penguatan pengawasan strategi pasar. Poin ketiga ada penyederhanaan operasional dan digitalisasi. Dan untuk yang terakhir ada peningkatan budaya etika yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam presentasi ini kami membahas analisis praktik tata kelola perusahaan GCG PT Unilever Indonesia Tbk, sebuah perusahaan FMCG yang besar. Presentasi ini memfokuskan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip tarif dengan menggunakan struktur yang kuat seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Unilever Indonesia dinilai memiliki kekuatan GCG yang signifikan, termasuk pengakuan global dan sistem whistleblowing yang transparan. Namun, menghadapi tantangan berupa peningkatan kasus pelanggaran yang dilaporkan dari 38 menjadi 59 pada tahun 2024 dan masalah kinerja bisnis di industri food and refreshment. Oleh karena itu, fokus perbaikan utama yang harus diarahkan pada analisis akar masalah pelanggaran, penguatan pengawasan strategi di segmen food and refreshment, dan peningkatan budaya etika berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.